resiko menjadi penyalahguna narkoba dan miras di kalangan polisi itu lebih tinggi daripada masyarakat sipil. Justru mereka lebih beresiko. Satu, jadi kemungkinan aparat penegak hukum terjun pakai narkoba itu lebih nyata pada mereka ketimbang kita-kita ini. Hai, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, hari ini di studio jpnn.com kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu ahli psikologi forensik. Ada Bang Reza Indragiri. Apa kabar Bang Reza? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya Bang ya? Di Sehat, tengah sehat. kesibukan banyak kejahatan terus Udah dicari. vaksin lah. Udah vaksin ya? Aku belum. Ya. Ini Bang Reza. Katanya wartawan kemarin. Nama aku Bukan belum masuk wartawan. di daftar, aku bukan wartawan, aku nggak jelas. Jadi sibuk apa nih Bang Reza selain banyak dicari teman-teman wartawan karena banyak kasus kejahatan, kesibukan lainnya apa nih Bang Reza saat ini? Ya, kebetulan saya bekerja atau mencoba aktif di sejumlah kesibukan. Saya kalau mengajar ya, kalau sebatas bicara mengajar, saya mengajar di sekolah kedinasan. Oke. Saat ini yang paling intens, paling teratur di Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya katakanlah mengajar calon-calon petugas lapas. Nah, kalau di perlindungan anak saya membantu senior kita lah, guru kita Kak Seto Mulyadi. Paling tidak itu. Ada beberapa kesibukan lain yang saya pikir ya terlalu rinci. Oh, terlalu rinci. Oke. Dan ini sebelumnya kenapa Bang Reza memilih untuk mempelajari soal psikologi forensik? Di antara semua jenis bidang, kenapa memilih bidang itu untuk dipelajari? Barangkali terinspirasi dari perjalanan hidup saya sendiri ya. Saya masih ingat ketika SMP, saya itu punya sebuah pengalaman yang menurut saya dramatis. Yaitu saya suka dan sangat lihai menembak dengan senapan angin. Ya. Itu waktu SMP ya, udah pintar menembak. Dan senapan angin saya bukan di kokang buatan Bandung, bukan, tapi Remington buatan Amerika, dan itu sangat berat punya orang tua saya. Tapi saya bisa menembak burung tanpa terlihat, jadi burung itu terhalang oleh daun. Oh ya. Hanya dengan mengamati daunnya, saya bisa mengestimasi kira-kira burungnya di situ. Dan saya bisa jitu menembak dalam posisi 180 derajat di atas saya. Harusnya jadi penembak jitu ya daripada tapi itu bukan dramatisnya. Yang dramatisnya adalah suatu ketika saya menembak kelelawar. Jadi di balik daun kelapa itu sekian banyak kelelawar bertengger gitu. Saya tembak das gitu, kena. Terbukti bahwa ada darah yang menetes, tapi nggak jatuh. Darah netes tapi kelelawar tidak jatuh, itu jadi reinforcement, jadi penguatan bagi saya, harus saya tembak lagi. Jadi saya tembak lagi, das gitu, kena lagi, tapi juga belum jatuh. Oh, kuat banget tuh kelelawarnya. Kelelawar kuat. Tembakan ketiga, das, baru dia jatuh. Lungkup kan? Lalu seperti film Hollywood, saya gunakan kaki saya. Asik, ya, saya sibak gitu kan, saya balikan badan kelelawar. Nggak terbang lagi dia. Nah, itulah momen dramatisnya. Jadi ketika saya balik kelelawar itu, apa yang saya lihat? Bukan satu ekor kelelawar. Jadi berapa tuh? Ada 2 ekor kelelawar. Satu induknya dan satu lagi bayi kelelawar yang masih menyusui, masih menyusuk ibunya. Induknya sudah mati. Ketika saya balik itu induknya sudah mati, tapi bayinya masih hidup. Jadi saya bayangkan cepat atau lambat bayi ini akan ikut mati. Itu membuat saya terus terang terguncang. Berarti sesaat lalu saya killing for fun. Saya membunuh untuk bersenang-senang. Dan menurut saya itu sebuah perilaku biadab yang tidak bisa terampunkan. Pada momen itulah saya langsung berikrar bahwa saya tidak akan lagi menjadikan menembak sebagai cara untuk memperoleh kesenangan. Itulah momen ketika saya pikir yang sekian belas tahun silam menginspirasi saya untuk cari tahu kenapa ya ada orang-orang yang berbuat kesadisan tapi justru memperoleh kesenangan dari situ. Belum lagi ketika SMA, ini kalau dianggap terlalu dramatis disensor saja gitu. Oh enggak, ini menarik. Ya, karena kan cerita tentang kekerasan. SMA saya ingat orang biasa kan ya menangkap lalat pakai kertas, tempel itu kertas, tempel ya, gitu kertas yang ada lemnya itu kan. Saya juga lakukan hal sama. Udah, jadi ada sekian ratus lalat di satu lembar itu kan sekian ratus. Mungkin orang akan tutup kertasnya, buang ke tempat sampah kan. Saya tidak. Saya ambil gunting kecil, saya potong satu persatu lehernya. Kenapa berpikiran untuk motong satu? Oh tidak ada. Kalau ditanya kenapa gitu tidak ada.
Cuma menurut saya sebuah peristiwa yang kalau hari ini saya katakan lagi-lagi biadab ya, walaupun lalat menurut saya katakanlah tidak ada gunanya, tetapi menghabisi satu persatu ekor lalat di satu lembar perangkap adalah alokasi waktu yang sangat-sangat tidak wajar gitu. Iya, betul. Satu persatu. Iya, ratusan lagi ya. Ratusan lagi. Kemudian saya juga ingat momen ketika saya tidak suka cicak. Jadi ketika suatu saat ada cicak jatuh, itu buat saya meradang luar biasa. Oh, marah gitu. Marah. Oh, iya, Lalu saya lakukan, saya semprot pakai tit, ya menit. Saya semprot pakai obat nyamuk. Iya, pakai obat nyamuk gitu. Cicaknya mabuk. Belum mati tapi mabuk. Lalu saya ambil lilin. Tidak saya bakar. Cuma lilinnya saya panaskan. Jadi kan meleleh. Yang saya lakukan adalah kemudian cicak itu saya bungkus pakai lilin meleleh itu, kecuali kepalanya. Jadi kepalanya masih bisa bergelepar-gelepar, gitu, tapi badan tidak bisa. Karena udah kena lilin. Yang saya ingin tunggu adalah datangnya semut. Dan memang benar, kemudian semut datang dan akhirnya memakan kepalanya. Jadi praktis, saya menyediakan hidangan kepada semut dengan cara meraciknya sedemikian rupa. Itu rangkaian peristiwa yang sekali lagi jahat, biadab, tidak boleh ditiru. Bahkan kalau kata KUHP boleh jadi itu bisa dipidana. Tapi harus saya akui, di satu sisi ada penyesalan, tapi di lain sisi itu menjadi, tadi saya katakan, sumber inspirasi saya juga untuk kemudian mencari apa yang berlangsung pada sekian banyak orang yang berperilaku sedemikian keji, tapi kemudian bisa melakukan kekejian itu berulang kali terus dan jadi terus kayak dan terus. Menimbulkan kesenangan, kepuasan gitu dari dalam dari diri beberapa gitu. segi ya. Terus sampai sekarang udah nggak kayak gitu lagi? Ya, saya sudah tadi saya katakan saya berikrar tidak akan pernah lagi killing for fun. Jadi kalau saya killing, misalnya binatang tertentu saya habisi itu semata-mata karena alasan survival. Saya harus menyelamatkan diri. Misalnya ada ular, saya anggap dia berbisa, ya saya harus habisi dia. Diri, ya. Jadi saya harus habisi dia supaya saya bisa menyelamatkan diri. Bukan lagi killing for fun. Dan kan melanjutkan kuliah psikologi forensik ini kan di Australia. Dalam mempelajari itu apa juga mempelajari kasus-kasus yang ada di sana gitu? Oh ya pastilah. Contoh kasus, apakah termasuk jenis kasusnya itu sama seperti di Indonesia? Kalau dari sisi dramatis kasus mungkin Indonesia lebih dramatis ya. Cuma dramatis, ya? Yang sisi luar biasa di sana menurut saya bukan pada belajar penanganan kasus, bukan. Tapi belajar orang psikologi harus akrab dengan hukum. Orang psikologi harus baca undang-undang. Jadi itu yang dikondisikan di sana. Nah barangkali ya itu pembeda saya dengan teman-teman. Ada teman-teman yang menyebut diri mereka juga disiplin psikologi forensik, tapi dengan segala hormat menurut saya mereka tidak baca undang-undang. Mereka tidak baca hukum. Jadi mereka hanya mempelajari dari sisi psikologinya aja. Psikologinya saja, tapi kemudian bagaimana psikologi itu bisa diterapkan di ranah hukum, sepertinya mereka ya sama seperti saya juga masih harus belajar banyak tentang itu. Nah ini Bang Reza juga sering dimintai bantuan dari penegak hukum untuk ikut menangani sebuah kasus hukum. Ya, tidak hanya membantu, tapi tempo-tempo justru berseberangan dengan otoritas penegakan hukum. Kalau dari sisi membantunya, contohnya kasus apa gitu yang pernah diminta untuk berbagi yang pendapat? Populer lah ya, yang artinya bisa dicek di Google itu kasus, misalnya kasus cebongan. Dulu itu ya. Kasus cebongan ya. Ada sekian banyak oknum militer kan ya. Nah, kemudian juga kasus Tipikor. Ada seorang office boy yang dimanfaatkan, dimanipulasi sedemikian rupa oleh atasannya untuk kemudian menjadi dirut ya? Iya betul. Jadi dirut. Semua memakai nama dia untuk kasus. Saya lupa di nama kasusnya apa. Nah itu. Tapi sebetulnya Mbak Natalia, yang paling menggairahkan bagi saya itu justru isu-isu keperdataan. Karena kalau isu kepidanaan itu relatif hitam putihnya persoalan sudah sangat jelas. Tapi isu keperdataan menurut saya menggairahkan karena perdebatannya lebih kompleks. Contohnya kasus apa tuh perdata? Nah yang laris ya, ini sekaligus saya mempromosikan disiplin ilmunya. Jadi jangan tangkap mentah-mentahnya tentang rupiahnya, tapi tentang disiplin ilmunya. Isu yang paling menggairahkan bagi saya adalah isu tentang perebutan kuasa asuh. Perebutan kuasa asuh. Boleh percaya, boleh Mbak, boleh tidak ya. Ada kasus perebutan kuasa asuh di salah satu provinsi di luar Pulau Jawa. Yang menetapkannya sebagai ahli, dan saya dapat honor berapa? Ratusan juta rupiah. Jangan salah, saya tidak bicara tentang uang sesungguhnya, tapi saya ingin mengatakan ini disiplin ilmiah sesungguhnya bisa berkontribusi nyata bagi
penyelesaian masalah perebutan kuasa asuh, sekaligus kajian tentang kuasa asuh itu di Indonesia saat ini sedang laris-larisnya. Dalam pengertian banyak orang yang bertikai, banyak orang yang bercekcok, dan anak akhirnya teraniaya dalam situasi perceraian orang tuanya. Nah, kehadiran psikologi forensik sebenarnya sangat strategis di situ. Kuasa asuh adalah persoalan hukum, tapi bukan pidana. Itu perdata. Walaupun kemudian bisa berkembang jadi pidana. Dan itu Mas masuknya dari mana? Maksudnya untuk melihat psikologi si anak atau gimana sih? Ya, itu bisa. Sekaligus tergantung siapa yang memanfaatkan ilmu psikologi forensik itu. Dalam salah satu kasus justru misalnya saya diminta oleh majelis hakim untuk menjelaskan tentang bagaimana penentuan kuasa asuh yang tepat. Di lain kesempatan saya justru dipanggil oleh pihak Polri, ada petik untuk meluruskan persepsi mereka bahwa yang kita perbincangkan saat ini bukan lagi masalah kuasa asuh, tapi sudah masalah saya menyebutnya sebagai segitiga maut, dan itu adalah persoalan pidana terhadap anak. Menyangkut seorang selebritas juga. Oh, ada seorang selebritas yang meminta Mas untuk Bang untuk bukan minta saya, tapi polisi justru minta polisi saya. yang minta gitu. Tapi artisnya nggak boleh disebutin namanya. Tidak usah. Karena imbasnya ke anak. Oh iya, oke. Dan selain itu pernah jadi diminta pendapat untuk sidang selain yang soal hak asuh Cukup anak? sering. Cukup sering. Kalau kasus-kasus pembunuhan pernah jadi pendapat ahlinya gitu? Pernah. Contohnya kasus apa? Dalam yang paling intens sekali adalah kan kasus cebongan sesungguhnya kasus pembunuhan itu. Iya. Kemudian pada kasus mutilasi, saya tidak usah sebutkan juga nama ya, dalam kasus mutilasi saya dihadirkan, tapi tadi saya katakan perkara semacam ini relatif tanda petik sederhana karena hitam putihnya persoalan sudah sangat-sangat jelas. Oh, sudah ketahuan motifnya dan sebagainya gitu. Sudah sangat jelas, tidak terlalu rumit. Oh, jadi nggak rumit ya kalau untuk memberikan pendapat? Ya, dengan segala hormat untuk ukuran takaran saya untuk isu mutilasi segala macam menurut saya tidak begitu rumit. Dan tadi ini kan Bang Reza bicara soal mengajar di Kumham ya untuk saat lapas. Ini yang paling intens di Kumham. Ya. Dulu di kepolisian. Itu apa yang diajarkan untuk yang terkait yang lapas ini? Apa sih yang diajarkan? Apa termasuk melihat psikologi dari ketika di lapas, dari penjahat-penjahat di lapas gitu atau gimana sih? Macam-macam. Jadi karena backgroundnya psikologi, apa sebetulnya pemanfaatan psikologi untuk kepentingan rehabilitasi? Nah, misalnya dikaitkan dengan anak ya. Sekarang saya agak melintas sedikit ke masalah keterkaitan dengan perlindungan anak. Bahwa saya katakan begini, benar bahwa kontak seksual dengan anak adalah terlarang. Siapapun yang melakukan kontak seksual dengan anak itu adalah pidana. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam rentang 0 sampai 18 tahun, itu usia anak berdasarkan undang-undang, dalam rentang usia 0 sampai 18 tahun, ada kelompok usia anak tertentu yang sebetulnya sudah kenal seks. Sejak usia puber sampai usia 17 tahun, faktanya anak-anak itu sudah kenal seks. Tubuhnya sudah bisa merasa terangsang. Bahkan kalau tidak dipandu secara benar, anak-anak atau remaja itu justru bisa melakukan sebuah petualangan seksual yang tidak bertanggung jawab. Apa yang ingin saya katakan? Prostitusi seks pada anak itu salah total. Dari sisi hukum itu salah total. Tapi dari sisi psikologis ada kompleksitas yang harus kita perhatikan. Adakah kemungkinan anak-anak tersebut, mengingat usianya sudah masuk usia pubertas dan seterusnya, sedikit banyak sudah punya keinginan untuk seks? Justru mereka maksudnya menikmati. Sudah punya, tidak hanya menikmati, bahkan sudah punya pertimbangan instrumental bahwa tubuh saya, gairah seksual ini kalau dimanfaatkan bisa mendatangkan uang. Jadi pikirannya udah money oriented. Money oriented. Yang ingin saya katakan sekali lagi, dari sisi hukum itu salah total. Dari sisi moral, dari sisi agama, apalagi itu salah total. Tapi dari sisi psikologis, ada sesuatu yang harus diketahui oleh aparat penegak hukum. Apa itu? Ya itu tadi. Kita tidak bisa langsung memandang anak-anak pasti buta seks. Kita tidak bisa. Korban, jadi selalu jadi korban. Yang paling menyakitkan hati menurut saya adalah ketika terjadi hubungan seks di luar nikah antar remaja. Hampir bisa dipastikan yang disalahkan pasti laki-laki. Iya betul. Pasti ditangkap. Kebanyakan kasus sih. Kan tidak fair menurut saya. Tidak fair. Dari sisi kematangan seksual, perempuan duluan. Usia pubertas datangnya pada anak perempuan, datang duluan. Mereka menarke duluan sebelum laki-laki polusio. Sebelum laki-laki mimpi basah, perempuan sudah datang bulan duluan. Artinya, tetap ada kemungkinan justru inisiatif melakukan kontak seks di luar nikah itu datang dari si perempuan, dari si anak perempuan. Nah, kalau situasi seperti itu, berarti siapa tanda petik, siapa pelaku, siapa korban?
Jadi nggak jelas. Nah, jadi nggak jelas kan? Jadi tidak jelas. Dengan kata lain, Iya. kita tidak bisa pukul rata mengatakan ketika ada anak-anak melakukan kontak seks di luar nikah, pasti yang salah anak laki-laki. Padahal kan selama ini kan kalau dijeratkan dengan hukum perlindungan anak ya, Iya. yang biasanya kan Bang. Undang-undang perlindungan anak sebetulnya tidak ada satupun ayat yang eksplisit atau mengindikasikan bahwa yang salah pasti anak laki-laki, sama sekali tidak. Iya. Ini tidak terlepas dari mitos Oke. bahwa laki-laki agresif, perempuan submisif, laki-laki menyerang, perempuan Menerima. manutan, Iya. laki-laki alat kelaminnya eksternal keluar, Iya. sementara perempuan alat kelaminnya dalam. Iya. Ya oke, tapi ya sekali lagi, mengingat pada usia remaja, pada usia pubertas, anak perempuan pun sesungguhnya sudah bisa merasakan sensasi seks pada tubuh mereka, maka tetap perlu dicek siapa pelaku, siapa korban, siapa yang dimanfaatkan, siapa yang punya inisiatif. Nah, teman-teman pelindung perempuan nih, saya hormat pada mereka ya, ini Iya. kita luaskan lagi nih. Iya. Mereka selalu pakai teori relasi kuasa kan? Ketika terjadi kasus kejahatan seksual, hampir bisa dipastikan korbannya adalah perempuan menurut mereka. Kenapa? Relasi kuasa. Apa maksudnya? Laki-laki berkuasa, laki-laki dominan, laki-laki mengeksploitasi perempuan. Iya. Sekarang dalam kasus seorang seleb Iya. Contoh yang kejadian di Sumatera Utara, ya tidak usah disebut. Yang gordennya abu-abu. Itu kita pakai teori relasi kuasa nih ya. Kita balik nih. Saya pakai teori yang biasa mereka pakai. Oke. Teori relasi kuasa. Yang nyuruh pulang dari luar negeri siapa? Iya. Si perempuan. Iya. Yang mempekerjakan siapa? Perempuannya. Berarti yang bayar gaji siapa? Perempuannya. Berarti siapa yang berkuasa? Perempuannya. Berarti perempuannya. Dengan demikian, kalau kita mau konsekuen pakai teori relasi kuasa, maka pelakunya siapa? Perempuannya. Korbannya adalah? Laki-lakinya. Silakan simpulkan demikian. Aku nggak nyimpulin, aku ditanya doang. Jadi ini contoh bagaimana kontribusi psikologi forensik ya bisa untuk membongkar sebuah mitos, bisa untuk mengcounter anggapan-anggapan yang sudah kadung mapan di kepala otoritas penegak hukum sekalipun. Tapi kalau yang di kasus yang tadi yang soal video artis itu, tapi kan dua-duanya kan udah kena kan, maksudnya sama-sama. Betul, saya tidak tahu, kan belum di sidang ya. Saya hasil belum tahu nih siapa pelaku siapa korban. Tapi yang ini saya katakan barusan, karena selama ini dalam sebuah relasi seks semacam itu yang dipakai adalah teori relasi kuasa, maka yuk kita bongkar, kita kulik. Bagaimana kalau kemudian teori itu yang lazim dipakai oleh teman-teman aktivis perempuan, kalau teori itu dipakai untuk menyoroti kasus itu, bagaimana kejadiannya? Laki-laki jadi korbannya? Aku nggak mau jawab. Nah, oke. Kita dalam proses bertanya. Ntar aku nyimpulin lagi. Dalam proses bertanya. Iya. Oke, dan kita kembali lagi tadi soal yang tentang Bang Reza mengajar untuk yang di lapas itu. Apakah juga diajarin, maksudnya kan menghadapi tanda kutip penjahat itu kan mereka dengan beragam karakter. Iya. Apa diajarin juga kayak contoh ini kayaknya saya orang menipu nih. Menipu. Kayak orang menipu, mungkin ada gestur tersendiri. Oh tidak. Gitu. Nah ini ya orang sering salah kaprah menganggap psikologi forensik itu baca gestur, kayak ahli nujung gitu, kayak cenayang. Enggak, kita nggak ke situ lah. Kita nggak ke situ. Saya termasuk orang yang kontra terhadap kebijakan Kumham terkait dengan pembebasan dini bagi para narapidana. Jadi pembebasan bersyarat gitu maksudnya? Bukan. Kan ini menjelang wabah COVID-19. Kumham kan punya kebijakan mengeluarkan sekian banyak. Di satu sisi kesannya bagus nih. Tapi di lain sisi saya justru berpikir jangan-jangan itu justru membuat para napi yang dibebaskan lebih cepat itu justru lebih cepat pula terpapar COVID. Karena di dalam itu kerumunan, itu rapat. Tapi kalau kita pastikan betul-betul rapat gitu ya, interaksi dengan luar bisa dikendalikan, justru barangkali di dalam lapas lebih aman. Justru dibanding dia keluar ya? Daripada keluar, dalam konteks COVID loh ya, dalam konteks COVID. Kalau di luar kan pergerakan napinya tidak karu-karuan ya, kita tahu sendiri lah ya, orang kita seperti apa, protokol kesehatannya seperti apa. Tapi kalau di dalam, mereka berkerumun, tapi betul-betul steril, tidak pernah berinteraksi dengan pihak luar, aman kan? Itu salah satu argumentasi yang saya kemukakan. Dari sisi lain adalah tentang residivisme. Ini dikeluarkan lebih cepat untuk kepentingan mereka, tapi bagaimana kepentingan masyarakat?
Kan habis itu ditangkap lagi. Nah, Ya. ada sekian banyak ketangkap Iya. kan? Berarti maaf kata, kebijakan itu menurut saya agak kurang komprehensif lah pertimbangannya. Bagi kepentingan napi oke, kita hormati itu, tapi bagi kepentingan rasa aman masyarakat sendiri bagaimana? Itu tampaknya agak kurang dikaji menurut saya pada saat itu. Kalau abang melihat soal residivis ini, maksudnya kan ada yang residivis itu sudah 3-4 kali ditangkap, Ya. tapi maksudnya dia sudah dikeluarin terus Masuk ditangkap lagi. lagi. Itu emang kalau secara psikologis emang ada orang yang menikmati berbuat kejahatan? Mungkin saja. Nah, itu harus diketahui lewat yang namanya risk assessment. Ini juga yang saya sampaikan di Kumham, Iya. yaitu menakar, memprediksi seberapa tinggi resiko napi mengulangi perbuatannya. Iya. Nah, bahasanya adalah risk assessment, penakaran resiko. Alhasil temuannya bisa beragam. Misalnya memang ada yang pada dasarnya tidak tembus terhadap program rehabilitasi apapun. Iya. Tapi ada juga napi-napi yang barangkali memang tidak tersentuh oleh program rehabilitasi apapun. Jadi tetap aja dia Jadi nggak sebenarnya merasa status quo, bersalah ya? ya, Iya. tidak ada perubahan. Iya. Walaupun memang persoalannya tidak melulu pada napinya saja, tapi boleh jadi napinya sudah direhab segala macam, tapi ada penolakan dari masyarakat. Jadi mereka sudah jadi manusia baru, tapi begitu keluar dari gerbang lapas, mereka tertolak. Ditolak jadi buat kejahatan lagi. Berbuat kejahatan lagi. Sekolah tidak bisa, cari kerja tidak bisa, cari jodoh juga susah. Ya. Itu penting ya. Ya, loh, Iya. menurut saya, Iya, iya. ini saya sampaikan nanti Iya. konkret. Ada 3 hal yang saya sampaikan, sederhana saja untuk menakar apakah kehidupan napi itu progresif atau tidak, membaik atau tidak. Pertama, cek kualitas hidupnya. Apa saja yang dicek, pekerjaannya seperti apa. Setelah keluar dari penjara ya? Ya, paling tidak sesuai UMP lah ya, paling tidak Iya. sesuai UMP. Itu satu. Yang kedua, kalau dia masih masa usia sekolah, cek dia melanjutkan sekolahnya tidak. Yang ketiga, ini orang menganggapnya anekdot, tapi bagi saya serius. Dia menikah tidak? Apa penjelasannya menikah terhadap kualitas hidup napi? Menunjukkan bahwa tidak hanya berfokus pada diri dia sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Jadi dia belajar bertanggung jawab. Yang membuat dia masuk lapas karena dia fokus pada diri dia sendiri. Merampok, bunuh orang, perkosa orang, dan seterusnya, fokus pada diri sendiri. Tapi kalau dia menikah, barangkali kita bisa tangkap indikasi dia sudah tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Pekerjaannya, pendidikannya, kehidupan perkawinannya. Bang Reza tadi kan sempat bercerita soal masa lalunya tentang menembak. Nah, ini pertanyaan berhubungan juga nih sama penembakan, yaitu kasus Bribka CS. Oke. Ya. Kalau menurut abang dari sisi psikologis forensik, kasus ini gimana? Disclaimer dulu ya, Iya. disclaimer dulu. Kalau terjadi penyalahgunaan senjata api, Iya. apalagi oleh oknum penegak hukum, apalagi sampai makan korban jiwa dari masyarakat sipil, maka saya pada posisi si pelaku harus dihukum maksimal, baik dari sisi pidana maupun dari sisi sanksi organisasi. Iya. Paham ya? Itu posisi saya tuh. Iya. Lalu Pak Kapolda mengatakan 388. Mantap nih, 388. Kan 388 itu maksimal, ya? pembunuhan. Pasal pembunuhan. Walaupun memang bukan yang paling maksimal, tapi lumayan lah 388. Tapi dengan segala hormat menurut saya terjadi setback. Terjadi anti klimaks ketika di jumpa pers yang sama, Polda Metro Jaya mengatakan pelaku dalam keadaan mabuk. Pertanyaan saya, kita buka pasal 388 ya. Iya. Kalimat kunci, frasa kunci dalam 388 itu adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Iya. Dengan sengaja. Itu kita persempit lagi, dengan sengaja. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa paham bahwa orang dalam kondisi mabuk dengan sengaja Menembak. punya niatan, punya kesadaran, punya kesengajaan, bukan untuk menembak, untuk merampas nyawa orang lain. Dia nembak, iya. Orang kena peluru dia, iya. Orang meninggal dunia, iya. Tapi apakah sungguh-sungguh si pelaku dengan sengaja membunuh? Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ketika dia oleh polisi sendiri dinyatakan dalam keadaan mabuk. Nah, bagi saya, dua hal itu yang disampaikan pada preskon itu kontradiktif satu sama lain. Terus terang, saya jadi agak kecewa. Tadi saya katakan, saya ingin hukumannya maksimal. Tapi kalau kemudian dikatakan mabuk, maka tidak tertutup kemungkinan tidak pakai pasal 388, pakai pasal 351. Apa itu? Menganiaya yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Kalau itu hukumannya mana yang lebih berat? Jelas 388 lebih berat. Oh, 388 Dengan berat. sengaja. Iya. Sementara yang 351, barangkali dia memang ingin menganiaya. Iya. Pokoknya ingin di stop segala macam. Karena kan katanya ada cekcok, walaupun perlu dicek juga Iya. cekcok mulutnya itu seperti apa. Tapi
Kelemahannya Jadi adalah pada rancu. kata mabuknya itu. Oke. Kata mabuk itu tidak bisa menurut saya dipakai untuk 388. 388 frasa dengan sengaja menunjukkan betapa si pelaku dalam kondisi kesadaran. Iya. Dia punya niatan, dia sadar sehingga dia sengaja merampas nyawa orang lain. Yang ada di kepala dia tidak ada tujuan lain kecuali merampas. Saya ingin rampas nyawa kamu. Saya ingin bunuh kamu. Tapi kalau mabuk, jangankan kita. Iya. Yang bersangkutan sendiri barangkali tidak bisa menjelaskan secara pasti apa yang sesungguhnya dia lakukan. Karena dia dalam keadaan mabuk. Tapi yang saya katakan, ya silakan cek Pak, ketika dalam kondisi mabuk, sadar penuh nggak? Enggak sih. Menurut saya enggak. Iya. Demikian pula dalam peristiwa tersebut. Oke. Memang mabuk itu salah. Mabuk itu tidak boleh ditiru. Orang mabuk itu patut dihukum, apalagi sampai melakukan perbuatan seperti Iya. itu. Tapi yang saya katakan, ketika saya punya ekspektasi hukuman maksimal dan dikatakan pakai 388, kok keluar pernyataan berikutnya Mabuk. yang melemahkan itu. Itulah salah satu ya sebutlah kritisi saya terkait dengan kasus Cengkareng tersebut, yang justru dibuka ruang perdebatannya akibat Iya. preskon tersebut. Kalau menurut Bang Reza, ini prediksi aja, prediksi Bang Reza, apakah nanti si Bribka CS ini akan mendapat hukuman yang berat atau ya cuman ya ringan karena tadi mau Pak Kapolda memang sudah mengatakan 388 ya. Iya. Saya membayangkan itu kan laksana sebuah instruksi. Iya. Jadi anggota pasti akan mengatakan siap 86, 388. Iya. Semua pasti akan berjuang bahu-membahu melengkapi berkas lalu maju ke penuntutan lewat Iya. kejaksaan dengan pasal 388. Tapi kalau kemudian pengacara si pelaku menangkap celah itu, Iya. dia pakai. Saya ingin bertanya tentang kondisi si terdakwa. Iya. Misalnya didatangkan personil. Coba saudara simak preskon berikut ini. Iya. Sudah? Oke. Apa yang bisa saudara katakan tentang kondisi si pelaku? Pelaku dalam keadaan mabuk. Mabuk ya? Saudara sendiri ya mengatakan mabuk ya. Nah, itu menurut saya bisa jadi celah. Mudah-mudahan polisi pakai pasal berlapis. Jadi Contohnya ditambah pasal apa? 351 tadi saya 351 katakan. tadi itu. Kalau dua memungkinkan pasal itu. ya, kalau memungkinkan loh ya. Iya. Ya persoalannya kan Pak Kapolda hanya sebut 388. Satu, ya. Kalau hanya 388, ya hakim akan menilai terbukti sah dan meyakinkan atau tidak. Kalau menurut saya ya bisa saja dikoreksi, tidak meyakinkan untuk 388. 351 masuk akal. Nangkap nggak maksud saya, Mbak? Iya, Ya. masuk akal. Memang ketika seorang pelaku kejahatan dicap pemabuk, itu kayak setan semua kan jadinya kan. Iya. Hidupnya tidak karu-karuan, berangkat malam pulang malam, tidak punya keluarga yang dia perhatikan. Pokoknya yang namanya pemabuk dianggap sebagai orang jelek aja. Negatif Apalagi aja. bunuh orang dalam Iya. keadaan mabuk. Gambaran awamnya sempurna sudah. Iya. Seolah-olah ahli neraka kan. Iya. Tapi ketika dibawa ke proses hukum, lain lagi Jadi nih beda persoalannya. penilaiannya. Iya, lain lagi nih persoalannya. Oke. Dan ini terkait masih penggunaan senjata api oleh Polri. Bang Reza ada saran buat Kapolri nggak? Ini kan bukan sekali kasus oknum Nah. polisi menembak. Dalam kasus Gitu. Bribka CS dan oknum Kapolsek itu kan ada miras dan ada narkoba di situ. Iya. Yang belum terjawab termasuk dalam preskon Polda Metro Jaya. Iya. Kenapa orang ini pakai miras? Iya. Kenapa Kapolsek pakai narkoba? Iya. Itu belum terjawab. Psikologi forensik punya jawabannya. Apa itu? Nah, salah satu riset unik ya. Ini unik. Kenapa ada oknum, kenapa ada personil penegak hukum yang pakai narkoba dan miras? Penjelasannya justru adalah begini. Ada 3 grafik, kita bayangkan 3 grafik. Bicara tentang tugas polisi, itu grafiknya naik terus. Artinya semakin lama semakin berat. Iya. Bicara stamina polisi, garisnya terus ke bawah. Artinya stamina terus turun. Wartawan juga kan stamina sehari kan turun gitu kan. Alokasi waktu stagnan. Satu garisnya naik, satu garisnya turun, satu garisnya stagnan. Lurus. Apa yang ingin saya katakan? Itu kan persoalan. Polisi berhadapan dengan tugas yang semakin lama semakin berat dalam waktu yang begitu-begitu saja, 24 jam sehari, tidak ada tambahan waktu. Sementara tenaga mereka, keletihan mereka, rasa sakit mereka, kangen keluarga mereka, rasa sedih mereka terus ada. Nah, cara mensiasatinya bagaimana? Cara mensiasatinya adalah dengan pakai narkoba, pakai miras. Jadi miras dan narkoba dikonsumsi oleh mereka secara salah ya. Itu cara yang salah
tetapi justru dilakukan untuk memastikan tugas mereka bisa selesai. Jadi kayak menambah Energi langsung. ya. Pakai narkoba kan energi bisa langsung naik. Iya, nggak tahu sih saya juga ya. Oh, Kata jadi buku intinya, ya, ya, kata buku ya. Energi bisa langsung naik. Suasana hati juga bisa stabil lagi. Yang mellow segala macam bisa stabil lagi. Iya. Penuh semangat lagi. Jadi pakai cara instan. Nah, cara instan itu yaitu melarikan diri ke narkoba dan miras secara ironis untuk menyelesaikan tugas. Nah, dengan demikian kalau itu bingkai situasinya, maka tidak cukup bagi kita menyoroti masalah ini sebagai oh ini masalah BKCS. Iya. Oh ini masalah Kapolsek. Ya bisa. Ini masalah organisasi ini. Seberapa jauh organisasi peduli terhadap kesehatan personil? Seberapa jauh organisasi memberikan alokasi waktu yang lebih masuk akal antara penyelesaian tugas dan istirahat? Misalnya, seberapa jauh penyediaan pola hidup makanan sehat di kantor? Seberapa jauh larangan merokok di kantor ini misalnya? Seberapa jauh atasan peduli terhadap kehidupan keluarga si personil? Jadi isunya lebih besar. Bukan semata-mata masalah pada psikologi menggunakan senjata api, bukan. Ini psikologinya manusia personil itu. Bisa juga karena emang kalau untuk yang narkoba bukan karena bisa aja juga karena ada kesempatan Oh jelas. nyoba, maksudnya kan Oke. nggak tahu terus ada gitu barangnya. Itu termasuk salah satu kemungkinan. Pertama, mereka kan punya power. Iya. Jadi relatif akses untuk ke narkoba itu mereka punya dengan memanfaatkan power tersebut. Tinggal lagi apakah powernya digunakan secara lurus, secara profesional, secara bertanggung jawab atau secara menyimpang. Tapi itu udah lain soal tuh. Itu kejahatan. Oknum polisi yang memanfaatkan kewenangannya untuk pakai narkoba, apalagi menyalahgunakan narkoba, apalagi untuk menjadi pengedar, itu kejahatan udah jelas. Yang saya katakan barusan, lewat studi psikologi forensik itu adalah sisi manusia personilnya. Ternyata di balik penyalahgunaan narkoba dan miras, ada cerita-cerita. Barangkali ada sisi kemanusiaan yang selama ini relatif belum mendapatkan perhatian yang semestinya dari lembaga. Karena sekali lagi personil itu kita sebut oknum menyalahgunakan narkoba dan miras untuk menyelesaikan tugas mereka. Walaupun itu bukan satu-satunya alasan ya, jadi kayak tadi saya katakan itu salah, itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kompleksitas macam ini organisasi harus perhatikan. Karena ujung akhirnya tidak cukup hanya dengan mengatakan pidana pecat, pidana pecat, pidana pecat. Tidak cukup sampai harus sini. rentetannya panjang untuk diselesaikan. Itu organisasi kan? Ya. Nah, ini kan Bang Reza, saya pernah membaca artikel Bang Reza bicara soal polisi itu apakah pemakai tapi juga penjual narkoba. Ya. Apakah sekarang masih relevan? Oh, sangat relevan saya pikir, sangat relevan. Tentu saja kita sama-sama berharap bahwa para penggawa penegak hukum kita tidak sampai terjerumus sedemikian jauh ya. Kita bicara dari sisi pengguna dulu. Ada angka yang menunjukkan, angkanya memang angka global, bahwa resiko menjadi penyalahguna narkoba dan miras di kalangan polisi itu lebih tinggi daripada masyarakat sipil. Justru mereka lebih beresiko. Satu, jadi kemungkinan aparat penegak hukum terjun pakai narkoba itu lebih nyata pada mereka ketimbang kita-kita ini. Satu, lantas bagaimana yang tentang pengedar? Tidak bisa dipungkiri, bisnis narkoba itu kan menjanjikan keuntungan finansial yang luar biasa dalam waktu cepat. Nah, kalau kemudian masih ada personil-personil penegak hukum yang punya persoalan uang, maka cara mereka untuk dapat uang dalam tempo cepat bagaimana? Manfaatkan power secara salah untuk kemudian masuk dalam sindikat narkoba. Sekali lagi, kita berharap itu tidak terjadi di Indonesia. Tapi sebagai antisipasi, karena trennya ada di luar negeri, maka lebih baik kita siaga untuk itu. Walaupun juga banyak ya kasus, banyak yang polisi yang emang terjerat karena bukan hanya saya tidak pernah ketemu datanya tuh. Setiap kali Polri mengeluarkan rilis akhir tahun, tidak ada tuh informasi tentang berapa banyak polisi yang pakai narkoba, berapa banyak oknum polisi yang menjadi pengedar, tidak ada data itu. Tapi kalau sebatas menyimak pemberitaan JPNN, tampaknya bukan hanya satu dua kali. Terutama di daerah lebih banyak karena mungkin pengawasannya di daerah kan. Oh, di daerah mana? Karena kan berarti mungkin ada kerentanan ekstra di daerah itu. Makanya coba diungkap, daerah mana? Yang Kompol Uni itu ya, Bandung. Berarti ingin mengatakan ya kita punya alasan gitu, punya alasan untuk khawatir
untuk berspekulasi, jangan-jangan ada resiko menjadi pengguna narkoba di kalangan kepolisian di daerah-daerah tertentu. Betul kan? Ini bagian dari logika predictive policing loh. Predictive policing itu salah satu program primadona Kapolri yang baru yang sedang kita diskusikan. Sesungguhnya adalah di situ. Predictive policing. Bisa dijelaskan predictive policing? Jadi predictive policing itu adalah betul-betul polisi bekerja mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan memanfaatkan big data. Netizen itu sudah ketahuan sebagai manusia yang suka berbagi informasi. Yang nggak penting pun dia bagi kan lewat medsos. Nah, kecenderungan netizen untuk berbagi informasi itu akan menghasilkan potret di mana terjadi kejahatan. Kita bisa mengatakan, oh Bekasi daerah sana sering begal. Tadi daerah mana? Kalau yang narkoba? Bandung ya, Bandung narkoba. Kalau memang itu diperoleh lewat big data, maka kita akan bisa prediksikan, memetakan. Betul, kita akan bisa prediksi kehadiran polisi akan lebih banyak di sana dalam kasus-kasus semacam itu. Nah, itu predictive policing. Kira-kira akan berhasil nggak sih dengan cara seperti itu? Saya sih berharap berhasil. Kenapa? Semakin banyak polisi hadir, semakin sering polisi hadir, mudah-mudahan itu akan mendongkrak rasa aman kita. Tidak hanya hadir patroli di sekitar Palmerah, gitu, tapi juga di jagadmaya, di media sosial. Kalau mereka hadir, bagus. Sungguh-sungguh untuk kepentingan penegakan hukum loh ya, untuk perlindungan masyarakat loh ya, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan itu. Berarti saran Bang Reza untuk Pak Kapolri kita yang baru ini terkait yang senpi dan juga narkoba itu harus melihat masalah di dalam personel masing-masing itu, maksudnya kayak ya ini mumpung Pak Kapolri sudah mengeluarkan telegram, ada 5 atau 6 poin dalam telegram tersebut terkait dengan aksi penyalahgunaan senjata api. 4 poin di sana di antaranya bicara tentang harmonisasi kerja Polri dan TNI. Bagus lah itu. Nah, selebihnya bicara tentang bagaimana masing-masing pimpinan di wilayah bisa melakukan langkah yang diperlukan untuk mengendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api. Yang kita kirim pesannya lewat obrolan ini, pengendalian senjata api jangan hanya berfokus pada psikologi penggunaan senjata api, tidak. Tapi psikologi personil, psikologi manusia yang bekerja sebagai polisi. Meskipun kan setiap kali katanya sebelum mereka diberikan senjata api kan ada kayak tes psikologi. Betul. Tapi kayak apakah kurang gitu? Silakan dicek kalau pemeriksaan psikologis bagi personil yang akan pakai senjata api itu berapa rutin. Dan tidak cukup rutin. Saya katakan, termasuk ke Pak Beni Mamoto, Kompolnas. Tergantung situasi realnya seperti apa. Misalnya ya, dalam situasi normal pemeriksaan psikologisnya setahun sekali. Tahu-tahu Jakarta naik statusnya menjadi siaga 1. Berarti kegentingannya makin tinggi, stres personil makin tinggi. Konsekuensinya pemeriksaan psikologis juga harus lebih sering lagi. Oh, biasanya setahun sekali. Ini hanya ilustrasi, ilustrasi. Anggaplah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tidak cukup, berkala saja tidak cukup. Tapi harus baca situasi. Karena boleh jadi situasi lah yang menentukan seberapa sering pemeriksaan psikologis ini harus dilakukan. Abang sudah baca penangkapan si Melensius ya. Ini kan dia sudah dibebaskan, terus ini ditangkap lagi. Ya. Kalau abang melihat kenapa sih orang tuh bisa dengan mudah apa narkoba, kita sama-sama nggak pakai narkoba, tapi kan narkoba seenak itu sampai orang tuh pakai lagi pakai kayak semacam ditarik gitu. Baik, kita pakai 2 asumsi yang harus dibangun. Pertama, waktu dia ketangkap pertama kali, siapa namanya tadi? Melensius. Melensius ya. Keponakan Asanti. Oke. Ya, terima kasih diucapkan. Iya. Karena saya sedang memainkan sebuah mekanisme sanksi sosial sebetulnya lewat pertanyaan tadi. Saya tidak tahu proses hukumnya seperti apa. Tapi ketika Mbak Natalia sebut dia namanya, sebut keluarganya, itu sanksi sosial sudah berlangsung di situ. Jadi mudah-mudahan tidak disensor. Oh iya. Enggak disensor. Yang saya katakan kita pakai asumsi yang mana? Kalau aturan mainnya berjalan, ketika orang ditangkap pertama kali, atau ketika dia melapor ke aparat penegak hukum, dia tidak akan masuk penjara, dia akan direhab. Jadi kita asumsi pertama adalah rehabnya dulu ada nih, tapi kenapa sekarang kambuh, gitu kan? Atau yang kedua asumsinya, jangan-jangan dulu nggak direhab. Tiba-tiba keluar. Ya, saya nggak tahu. Tapi sekarang kita main asumsi yang aman adalah asumsi pertama ya. Jadi siapa tadi namanya? Milen. Dulu ditangkap, lalu direhab. Kita asumsikan seperti itu ya.
Pertanyaannya, kenapa ini orang udah direhab, kembali ke masyarakat, pakai lagi, ketangkap lagi? Kemungkinannya ada 4. Jadi kata kuncinya kita bicara tentang apa penyebab rehab gagal, gitu kan? Apa yang menyebabkan rehab tidak mujarab? Pertama, karena rehabnya terlalu klasikal. Jadi misalnya nih, Milen dan siapapun itu dikirim ke panti rehabilitasi bareng, lalu program rehabilitasinya sama. Itu klasikal. Itu tidak salah, tapi belum tentu mujarab, karena tiap orang punya alasannya masing-masing ketika mereka pakai narkoba. Tiap orang punya masalahnya masing-masing ketika mereka pakai miras. Nah, kalau masalah atau sisi individualnya tidak direhab, maka tidak mujarab. Jadi kayak cuman sekedar rehab biasa. Iya, tiap pagi harus upacara, olahraga, makan, doa, itu bagus. Tapi sisi individualnya harus dicek. Satu itu, jadi tidak terlalu klasikal. Yang kedua, ada program rehab yang juga pakai obat. Jadi obat, kecanduan terhadap obat dilawan dengan pakai obat. Obat penenang apa gimana ya? Ya, ini saya katakan ada tidak kemungkinan ini efek samping. Jadi penyalahgunaan obatnya sudah sembuh nih, tapi karena diobati pakai obat, maka terjadi efek samping. Nah, ada tidak kemungkinan sekarang si Milen yang ditangkap itu adalah efek samping dari detox pakai obat. Detox pakai obat. Yang kedua. Yang ketiga, rehab tidak mujarab karena rehabnya belum selesai, tapi duitnya udah habis, anggarannya sudah habis, jadi keluar. Misalnya dipatok nih, pokoknya setiap orang, setiap pasien maksimal 3 bulan misalnya, dengan alokasi anggaran 10 juta. Baru 1 bulan udah habis anggarannya. Terus siapa yang bayar? Jadi keluar. Ya, dengan harapan kamu nanti di rumah pengobatan sendiri ya, segala macam. Obat sendiri gitu. Ya, ngobat sendiri, terapi sendiri, konseling sendiri segala macam. Tidak jalan. Jadi dengan katanya rehabnya tidak mujarab karena pada dasarnya rehabnya belum selesai. Itu alasan ketiga. Alasan yang keempat adalah di dalam panti rehabilitasi semua kan ideal. Ibadahnya bagus, bangun paginya bagus, pola hidup sehat, makan bagus. Kembali keluar, pergaulannya tetap aja rusak. Pekerjaannya tetap saja tidak karu-karuan. Dan dia bertemu dengan mungkin orang yang sama yang itu saya katakan pergaulannya tetap aja tidak sehat. Jadi di panti rehabilitasi laksana dia hidup di surga, keluar panti kembali lagi kehidupannya ke neraka. Mana yang mujarab? Ya silakan penalar awam saja. Pengaruh di luar panti rehab jauh lebih dahsyat. Barangkali itu silakan dicek. Apa yang menyebabkan dalam kasus Milen misalnya, dengan asumsi dulu dia direhab, kenapa sekarang dia kambuh? Dan itu kayak bukan Milen aja, kan ada beberapa. Saya kurang ngikutin. Mau disebut boleh teman? Enggak sih. Ini terakhir nih Bang Reza soal udah dikasih kisi-kisi tuh. Ya? Jennifer Jill kan baru sekali ditangkapnya. Ada yang Roy Martin dulu kan 2 kali gitu. Mungkin karena 4 faktor tadi itu. Mungkin silakan dicek. Nah, kalau udah ketangkep lagi, ya kan residivis nih sebetulnya nih. Ya lain lagi lah hitung-hitungannya. Jangan hanya bicara rehab ini. Apalagi public figure menurut saya. Ridho Roma. Apalagi public figure. Mereka kan sedikit banyak punya tanggung jawab moral kan sebagai sosok panutan. Betul tidak ya? Wajar lah kalau kemudian mereka berbuat tidak karu-karuan. Ada sanksi ekstra lah untuk mereka. Contohnya sanksi. Jangan diundang podcast di JPNN. Itu misalnya, itu contoh sanksi sosial. Padahal pengen ya. Kali aja mau curhat di sini kan. Nanti datengin Bang Reza. Asal pembelajar. Saya jadi ingat gini. Dalam sebuah seminar tentang narkoba, ya saya sebagai narsum, di sebelah saya ada seorang pelawak juga jadi narsum. Saya bisa paham lah, panitia ingin membuat seminar ini jadi lebih menarik kan. Lalu si pelawak itu ceritalah tentang bagaimana dia terjun ke narkoba. Namanya nggak usah. Yang bikin saya gusar adalah dia cerita sambil melawak. Dia kenapa saya? Hidupnya, mending kalau begitu. Menurut saya dia lupa tabiat. Maaf kata, dia dihadirkan di seminar ini. Ini yang saya katakan ke dia. Jadi begitu saya bicara, dikasih kesempatan moderator bicara, saya katakan, izinkan saya untuk mengatakan saya berkeberatan dengan apa yang tadi disampaikan oleh narsum yang satu lagi. Saya orang yang tidak suka berhahahihi ketika bicara tentang narkoba. Di depan kita ini, masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang bahaya narkoba,
Di depan kita ini adalah masyarakat yang ingin melindungi keluarga mereka dari narkoba, tapi narsum yang barusan justru berhahahihi tentang narkoba. Dia lupa, saya katakan. Dia dihadirkan di sini bukan karena dia pelawak. Dia dihadirkan di sini karena dia pemakai. Jadi dia harus punya kebijakan, punya kearifan, punya keteladanan yang harus dia pertontonkan ke masyarakat, ke audiens kita ini. Itu saya katakan. Pasti langsung kayak Diam, dia langsung terdiam. Dari sebelumnya manggil saya Mas, berubah jadi manggil saya Pak. Langsung berubah panggilan ya. Berarti emang harus ada kesadaran diri dari public figure seperti itu ya. Maksudnya kan mereka setelah keluar dari penjara kayak terus malah makin dipuja-puja gitu. Itulah karena sanksi atau mekanisme sanksi sosialnya tidak berjalan. Ini terakhir Bang Reza, menurut Abang kejahatan-kejahatan seperti apa sih yang patut diwaspadai masyarakat dan juga pemerintah di masa pandemi COVID ini? Oh, kalau dikaitkan khusus pandemi. Iya. FBI sudah mengeluarkan rilis sejak awal tahun 2020 bahwa di masa pandemi ini akan terjadi perubahan pola hidup masyarakat besar-besaran. Sebagian besar orang akan kemudian berada di dalam rumah, dalam lingkungan yang terisolasi. Berbagai macam gejolak psikologis akan berlangsung di situ. Manifestasinya apa? Manifestasinya mulai dari anak-anak yang jadi korban kekerasan. Mereka mau minta tolong ke siapa? Atau orang tua yang kehilangan pekerjaan. Lalu banting setir jadi apa? Maaf, jual beli narkoba. Sekarang kemasan-kemasan kecil bisa dikirim pakai kurir. Nah, kalau kemudian tidak diwaspadai, lalu lintas narkoba kan semakin gila-gilaan. Dan siapapun akhirnya bisa berbisnis itu. Jadi pertama, kekerasan terhadap anak. Yang kedua, penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Yang ketiga, pornografi. Maaf kata, toko-toko penjual hiburan seks itu ditutup. Sekian banyak komplek prostitusi di Eropa itu ditutup. Tapi produksi film-film dewasa itu meninggi. Maksudnya lewat online gitu. Lewat ya? online. Nah, yang kita khawatirkan terjadilah eksploitasi seksual. Entah itu terhadap lelaki, entah itu terhadap perempuan, terhadap anak-anak. Tapi ini salah satu sisi rawan yang juga harus diantisipasi pada masa pandemi seperti sekarang. Sudah 3 berarti ya. Pertama, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian pornografi, pornografi. Dan yang keempat adalah kekerasan-kekerasan tipikal yang muncul pada orang-orang yang stres, gampang marah, jadi gampang tersulut sumbunya, gampang kekerasan. Dengan tetangga bisa jadi cekcok, dengan sesama anggota keluarga bisa baku bunuh. Karena apa? Karena udah stres luar biasa, jenuh luar biasa, akhirnya termanifestasikan lewat perilaku kekerasan yang semacam itu. Jadi ada 4 bentuk lah, 4 ragam kejahatan yang menurut saya perlu diantisipasi secara ekstra. Kalau dari sisi psikologis Bang, untuk yang tadi orang yang udah jenuh di saat masa pandemi, ada semacam tips atau solusi nggak kalau secara psikologis agar mereka bisa membunuh rasa bosannya gitu, walaupun ya masa pandemi kan juga kita susah untuk keluar rumah. Tadi pagi saya baca rilis lagi dari WHO. Tentang apa itu? WHO mengatakan ini terlepas dari vaksin segala macam. Kita harus bersiap bahwa virus ini akan beralih rupa dari pandemi menjadi endemi. Endemi berarti lebih masif lagi, bahkan mungkin entah kapan akan bisa ditiadakan. Jadi yang paling realistis memang kata-kata ajaib yang dulu pernah dikumandangkan oleh pemerintah, yaitu bersahabat dengan virus corona. Bersahabat dengan COVID ya. Artinya ya, menurut saya seiring dengan keberadaan vaksin, mudah-mudahan prokes secara gradual bisa dikurangi. Maksud saya bukan prokesnya, tapi isolasinya bisa, lockdownnya bisa diatasi. Orang bisa beraktivitas namun tetap dengan menjaga prokesnya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap pakai hand sanitizer. Dan saya pikir kalau itu bisa kita lakukan, maka penawar terhadap rasa jenuh ini mudah-mudahan akan tersedia. Keluarga bisa rekreasi lagi, orang tua bisa cari nafkah lagi. Gitu kan? Jadi kejenuhan tuh berkurang. Karena ada aktivitas yang nggak di rumah aja. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan diri menjelang datangnya endemi tersebut? Ayolah sama-sama kita disiplin prokesnya. Jadi saling pengertian. Di kereta jangan ngobrol. Kan ada yang mesti sekarang terima telepon, ngegosip. Ya. Minimnya kepedulian macam itu tuh loh yang menyebalkan sekaligus juga menakutkan.
kita udah pakai masker, udah pakai sanitizer. Sudah Ya nggak jaga apa-apa, ngomong tetap aja begitu kan. Iya, Jadi iya. kan dropletnya kemana-mana. Iya. Jarak dekat lagi kan kereta tahu kan seperti Iya. apa. Oke. Baik, terima kasih Bang Reza sudah Terima meluangkan kasih, waktu Mbak di Natalia. studio podcast JPN.com. Semoga sehat-sehat selalu Semoga juga sehat selalu. dan tetap awas terhadap kasus-kasus hukum yang mungkin agak melenceng penyelesaiannya. Kita butuh orang-orang seperti Bang Reza ya untuk melihat yang melenceng-melenceng itu. Terima kasih. Dan juga untuk viewers JPN.com dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan seperti yang Bang Reza bilang, jangan lupa untuk protokol kesehatan tetap dijalankan agar kita bisa menghindari endemi COVID-19. Nantikan podcast JPN.com bersama saya Natalia Lorenz pekan depan.